Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kelas nahwu kita. Kita sampai pada bab nawasib al-mudhari'. 2 pekan lalu kita sudah mengetahui atau membahas bersama tentang hukum fi'il ya. Hukum fi'il baik dari fi'il madhi, kemudian fi'il amr, kemudian fi'il mudhari'. Oke. Pada kali ini kita masuk ke yang fi'il mudhari' tentunya, tetapi dalam keadaan mansub ya, fi'il mudhari' yang dalam keadaan mansub ya. Kita sudah tahu bahwasanya normalnya kalau fi'il mudhari' kalau nggak ada sebab apapun yaitu marfu'. Tetapi kalau ada ya yang merubahnya dari kemarfu'annya, maka pasti ada sesuatu di situ. Nah, di sini salah satunya adalah nawasib al-mudhari' yang menasabkan fi'il mudhari'. Yang menasabkan fi'il mudhari'. Ya, jadi huruf apa saja sih yang bisa memansubkan mudhari', fi'il mudhari'? Mami nggak tahu sayang. Coba cari. Oke, ternyata di sini dibilang fannawasibu asyaratun ya. Jadi yang menasabkan atau huruf-huruf yang menasabkan bisa memansubkan fi'il mudhari itu ada asyarah. Asyarah itu 10 ya. Ingat-ingat ya, ada 10 huruf yang bisa memansubkan fi'il mudhari. Wahia an. Ya, yang pertama adalah an, bisa ditulis an. Lan, wa di sini artinya dan ya. 1 an, kedua lan, ketiga idzan, wa kai, dan keempat kai, dan lam lam ya, lam kai, dan lam kai kita bilangnya lam kai, lam al juhud, kemudian hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au, dan 3 huruf adalah 3 huruf yang terakhir ini adalah jawab ya, huruf jawab yang berupa huruf fa, waw, dan au. Oke, jadi bisa ditulis huruf yang memansubkan fi'il mudhari ada 10, yaitu an, lan, idzan, kai, lam al juhud, hatta, al-jawabu bil fa, al-jawabu bil waw, sama au. Oke. Nah, dari ke-10 itu ya ternyata dibagi menjadi 3 bagian ya. Di sini ya dikatakan wa aqulu, pensyarahnya al adawatu allati yunsabu ba'daha al fi'lul mudhari' asyaratu ahruf wahya ala thalathati aqsam. Dari ke-10 huruf tadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja 3 bagian itu? Ismun yansibu binafsihi, yaitu satu bagian yang memang huruf itu adalah menasabkan dengan dirinya sendiri. Ya, nggak perlu bantuan dengan dengan huruf itu, ya berarti fi'il mudhari'nya langsung menjadi mansub. Oke ya, jadi huruf itu ya kuat ya, dari yang bagian ini, satu bagian yang menasabkan dengan dirinya sendiri itu kuat. Wa qismun yansibu bi an mudmarah ba'dahu jawazan. Dan bagian yang kedua itu adalah memansubkan dengan an mudmarah setelahnya, tapi nggak dihukumi wajib. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, jadi di sini ya dia bisa memansubkan fi'il mudhari' kalau ada bantuannya ya. Kalau ada bantuannya, tetapi hukumnya enggak wajib ya. Ada hukum yang perlu bantuan an, kan tadi huruf yang salah satu huruf yang memansubkan fi'il mudhari' yang pertama disebutkannya an. Nah, disebutkannya an.
Baik. Nah, di sini untuk bagian yang kedua dan bagian yang ketiga, dia perlu bantuan huruf an ini. Perlu bantuan huruf an ini. Cuma bagian yang kedua itu perlu bantuan an-nya itu enggak apa namanya enggak bilangnya an mudmaroh ya. An mudmaroh. An mudmaroh di sini ya. Tapi tidak wajib ya, nanti ada jawaz dan juga ada hukumnya jawaz dan ada hukumnya wajib. Nanti kita akan bahas insya Allah ya. Yang jelas pada kali ini kita akan membahas yang bagian yang pertama saja, yaitu bagian yang menasobkan dirinya sendiri ya. Itu ada berapa? Ammal qismul awal wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a binafsihi ya fa arba'atu ahrufin. Ternyata huruf yang bisa menansabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri itu adalah 4 huruf. Apa saja? An, lan, idzan, kai. Kalau kita perhatikan di 10 tadi huruf itu ternyata berurutan. Yang an, lan, idzan, kai. 4 huruf ini merupakan huruf yang bisa memansubkan dengan dirinya sendiri. Memansubkan fi'il mudhari ya dengan dirinya sendiri. Baik. Bagaimana an itu apa sih? Nah, kemudian lan itu apa artinya? Idzan itu apa artinya? Kai itu apa artinya? Nah, kita masuk ke huruf an. Amma an faharfu masdar wa nasab wa istiqbal. Perlu diketahui an di sini sebenarnya nggak ada artinya ya. Maksudnya dia apa namanya? Sebenarnya dia tidak punya arti khusus ya. An di sini tidak memiliki arti khusus. Dia sebenarnya fungsinya untuk pemisah antara dua fi'il ya, pemisah antara dua fi'il. Misalnya saya tulis aku pengen pergi. Aku pengen pergi ke masjid. Uridu. Nah, uridu, kata uridu kan fi'il. Aku pengen. Uridu, aku pergi. Ya, aku pengen pergi. Nah, kata pergi di sini kalau kita memakai fi'il berarti kan adhabu. Ya kan? Kita nggak bilang uridu adhabu, tetapi uridu an azhab. Nah, ada kata an di sini. Uridu an azhaba ila al masjid. Aku loh pengen pergi ke masjid ya. Jadi an itu biasanya untuk pemisah antara dua fiil. Uridu misalnya uridu an ashrob al halib. Aku loh pengen minum halib. Oke. Huwa misalnya yuridu an yakula al-lahm. Dia loh pengen makan daging. Oke ya, bisa difahami ya. Jadi an di sini sebenarnya tidak memiliki arti khusus ya. Biasanya dia ya sebagai pemisah antara dua fi'il. Ya uridu an azhab, uridu an ashrab, yuridu an yakul. Nah, tetapi an-nya di sini ya, an-nya di sini kita bilangnya dengan an masdar. An masdar. Makanya di sini disebutkan faharfu masdar. An itu adalah huruf masdar. Masdar itu apa? Masdar ya. Masdar itu kalau kita belajar ilmu sorof kita akan menemukan namanya masdar ya. Masdar itu urutannya ketiga ya. Jadi di sini saya tulis lagi ya. Kalau masdar ya dari kata fa'ala, fa'ala kan fi'il madhi. Yaf'alu fi'il mudhari. Nah, masdarnya fi'lan. Itu masdar, itu fi'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Maaf, fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Contohnya misalnya, syaroba yashrobu syarban. Akala ya'kulu
aklan. Oke. Hasana yahsinu hasnan. Hasana yahsunu hasnan. Hasanan. Hasanan. Oke. Nah, ketiga nih dia master itu menempati urutan ketiga posisinya. Oke. Qoro'a, qoro'a, yaqro'u, iya. Qira'atan. Qira'atan. Nah, oke. Banyak ya. Jadi mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa belajar pembahasan master khusus ya. Ala kulihal, ya, master itu posisinya kalau di apa namanya pelajaran ilmu sorof itu dia perubahannya urutan ketiga, ya, fa'lan di sini itu namanya master. Tapi sebenarnya master itu apa? Jadi sebenarnya dia pekerjaan, dia menunjukkan kata yang menunjukkan apa namanya suatu kejadian atau perbuatan. Seharusnya ketika kita bilang itu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian, sebenarnya dia fiil. Sebenarnya kalau isim kan enggak, isim kan enggak menunjukkan perbuatan. Misalnya kolam, pen. Pen ini kan enggak menunjukkan perbuatan atau kejadian, ya kan? Kemudian madrasah, sekolah. Dia enggak menunjukkan kejadian atau perbuatan, itu isim sebenarnya. Nah, masdar itu kata yang menunjukkan perbuatan atau suatu kejadian. Seharusnya dia fiil. Tetapi kalau fiil itu seharusnya menunjukkan apa namanya waktu, ya kan? Misalnya akala, akala dia telah makan. Waktunya dia fiil, menunjukkan kejadiannya menunjukkan sudah lampau. Oke, misalnya yadhabu sedang pergi menunjukkan dia fiil dan menunjukkan waktu sedang, ya kan, yang lagi dikerjakan sekarang ini menunjukkan waktu sekarang. Adapun masdar dia memang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang seharusnya dia fiil, tapi tetapi dia nggak menunjukkan waktu. Jadi kayak pertengahan gitu, ya kan, antara dia harusnya menunjukkan harusnya dia menunjukkan pekerjaan, dia harusnya fiil karena dia menunjukkan suatu perbuatan, tetapi di sini dia tidak menunjukkan suatu waktu, ya, suatu waktu. Jadi dia isim, seharusnya isim. Makanya masdar itu dibilang isim masdar. Karena dia memang isim, dia sebenarnya isim karena dia nggak menunjukkan suatu waktu, ya, dia nggak menunjukkan waktunya kapan, besok atau hari ini atau kemarin, enggak, ya. Tetapi dalam masdar itu pun juga dia menunjukkan perbuatan kayak kiroah, dia membaca artinya sebenarnya, ya, bacaan atau membaca kiroah. Oke, tetapi ya di sini ya walaupun dia menunjukkan pekerjaan, tetapi dia tidak menunjukkan waktu, ya. Oleh karena itu dia disebut isim masdar. Saya kasih contoh biar lebih enak. Iya. Mau direspon dulu dari sini, paham nggak ya? Maksudnya dari apa namanya masdar sendiri. Jadi dia sebenarnya ya dia menunjukkan kejadian atau perbuatan, akan tetapi dia tidak menunjukkan waktu, ya, pekerjaan itu. Turun dulu deh. Saya kasih contoh misalnya uridu an akro'a al-Qur'an. Nah, lihat kita tadi bilang kan an di sini dia dinamakan an masdar. Oke, dia tidak mempunyai arti khusus, ya, tetapi dia sebagai pemisah antara dua fi'il. Ketika kita apa namanya an akro'a, ya, karena kita lagi membahas huruf nasab, maka fi'il mudhari setelah an di sini adalah mansub. Kita bilangnya uridu an akro'ah, bukan uridu an akro'u, enggak. Oke, ya. Uridu an akro'a. Nah, akro'a di sini ini bisa dijadikan masdar. Gimana? Uridu qira'atal Qur'an.
Lihat, uridu qiraata al-Quran. Lihat, akro ya bisa jadikan masdar, jadinya qiraah. Paham ya? Nah, qiraah di sini disebutkan masdar. Ya, artinya membaca juga. Aku pengen baca Quran. Lihat, ya kan? Baca di sini, tetapi kita memakai masdar. Nah, makanya tadi saya singgung masdar dia itu sebenarnya kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian, akan tetapi dia tidak memiliki waktu. Oke, berbeda dengan uridu an akro'a. Ya, dia memiliki waktu kapan uridu an akro'a. Ya kan? Aku pengen baca. Ya kan? Akro'a. Ketika kita memilih fiil di sini, berarti menunjukkan adanya waktu. Paham ya? Uridu misalnya juga. Itu Iya. i'rabnya sebagai apa kiroatan itu? Nah, kalau qiraata di sini i'rabnya sebagai maf'ul bihi karena dia sebenarnya isim. Iya isim, maf'ul bihi dia uridu fiil dan fa'il, fa'ilnya ana, maf'ul bihinya apa? Qiraata. Insyaallah bisa difahami ya, Mbak ya. Yuridu misalnya an yakula, yuridu an yakula al-lahma. Al-lahma. Dia loh pengen makan ikan. Yakula di sini kalau diganti masdar jadinya yuridu akla. Akla. Allahmi. Nah, jadinya akla lahmi. Beda. Yuridu an yakula allahma. Ma di sini jadinya maf'ul bihi karena sebelumnya ada fi'il fa'ilnya yakula. Oke. Nah, lahmi yang kedua, dia sini kasroh, majrur karena dia mudhof ilaih. Karena akla di sini menjadi maf'ul bihi. Yuridu aklal lahmi. Sama yang atas juga uridu an akro al-Qur'ana. Ya, kalau akro di sini mau dimasdarkan, maka uridu qira'atal Qur'ani. Uridu qira'atal Qur'ani. Oke ya. Nah, itu ala kulihal itulah yang dinamakan masdar. Ya, an harf masdar. Kenapa dibilang an masdar? Karena fiil setelahnya itu bisa dimasdarkan. Fiil setelahnya itu bisa dimasdarkan. Ya, qara'a aqra'u jadi qira'ah. Qara'a qira'ah. Ya akala aklan. Ya, dhahaba dhihaban. Seperti itu. Ya. Oke. Maaf Mbak Vina. Tadi gimana yuridu aklan? Akla. Jadi dia Kalau aklan. kalau aklan aja itu mau makan apa aja, nggak harus ditentukan makan apa aja. Yuridu aklan. Nah, tapi kan di sini aku mau ngasih tahu kalau dia itu loh pengen makan daging, ya kan? Yuridu aklalahmi. Nggak boleh ketika dia mudhof ilaih, mudhof itu nggak boleh tanwin. Aklal lahmi. Contoh ya, misalnya mudhof ilaih, mudhofnya nggak boleh ditanwin ketika ada mudhof ilaih. Misalnya abdun, 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 hamba. Udah, nggak apa-apa. Dia nggak mudhof ilaih, dia nggak mudhof. Dia posisinya isim aja. Ya. Tetapi ketika saya tambahkan dengan Abdullah, ya kan dengan kata Allah, maka menjadi abdu, tanwinnya hilang karena ada mudhof ilaih di situ. Nah, mudhof ilaih itu kasroh. Abdullahi. Oke, sama. Aklan tadi seharusnya aklan ya karena saya mau nambahin lahm karena biar tahu makan daging atau makan apa, maka lannya tadi tanwinnya hilang. Kemudian mudhof ilaihnya menjadi kasroh. Mudhof ilaih selalu kasroh. Aklal lahmi. Oke. Insya Allah bisa difahami ya. Qiraah juga seperti itu. Berarti masdar Qiraatan. Tadinya masdarnya qiraatan, bacaan atau baca. Tapi saya pengen nambahin ini, pengen ngasih tahu lebih jelas kalau membaca Quran atau baca buku atau baca apa, maka qiraatal Qurani. Qiraatannya tanwinnya hilang menjadi fathah, Al-Qur'annya menjadi mudhof ilaih. Ya, maaf siapa tadi yang bicara? saya. Berarti
masdar ini nggak ada rumus baku ya. Kadang-kadang fi'lan, kadang fa'alan, Iya, kadang jadi ya lebih ke pendengaran sebenarnya, Fatum. berarti kebiasaan ya, Ya, lebih ke situ sih sifatnya sebenarnya. kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab, iya bisa jadi. Atau kita bahas itu dulu, bahas apa namanya? Saya pelajari juga bab Karena masdar ini. Heeh. ya karena berubah-ubah. Berubah-ubah, iya. Ya. Mm-mm. Ala kulihal, dia masdar itu ya kalau mempunyai akar kata fiil. Hmm. Ya. Kalau kolam kan nggak punya akar kata. Kolam apa? Akar kata fiilnya apa? Nggak ada. Berarti dia nggak masdar. Oke. Kayak sujud, sujud. Nah, itu dia masdar karena punya akar kata fiil sajada. Yasjudu sujudan. Oke. Nanti lama-lama kalau kita sering baca-baca buku Arab, kita akan insya Allah bisa membedakan, oh ini loh masdar. Seperti itu. Ya, Mi, ya, insya Allah. Baik. Bisa difahami dari Betul. sini ya? Insya Allah. Baik, sekarang amma an, oke, faharf masdar. Oke, di sini sudah kita bahas an ini disebut harf masdar wa nasab. Kenapa nasab? Ya karena dia memasukkan fiil mudhari. Oke, nasab. Wastiqbal itu dia menunjukkan waktu nanti. Ketika aku bilang uridu an akula, uridu atau uridu an adhaba. Oke, berarti kan aku belum pergi nih, ya, menunjukkan istiqbal di sini, menunjukkan waktu nanti. Baik. Wa mithaluha qauluhu ta'ala atma'u ay yaghfira li. Ini Allah Ta'ala berfirman atma'u ay yaghfira li, ya aku berharap loh Allah mengampuni aku. An yaghfira. Lihat ini, kita tadi sudah singgung an itu tidak memiliki arti khusus, ya. Dia normalnya itu pemisah antara dua fi'il. Atma'u, ya kan? Aku berharap banget atma'u an yaghfiro. Siapa? Aku berharap apa? Agar Allah an yaghfiro. Yaghfir ini huwa, domirnya merujuk ke Allah. Semoga mengampuni aku. Ya, yaghfiro. Nah, di sini yaghfiro fi'il mudhari, kalau kita mengirobi fi'il mudhari mansub, ya, dengan an, dan alamat nasabnya adalah fathah. Wa qauluhu jalla dzikruhu wa akhafu an ya'kulahu adz-dzi'b. Wa akhafu an ya'kulahu adz-dzi'b. Di sini, ya, ini Allah Ta'ala bercerita ke itu loh, siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika anak-anaknya mau ngajak siapa itu Nabi Yusuf untuk lari-lari untuk bermain, ya kan, untuk bermain, ya, tapi Nabi Yakub khawatir, aku takut atau khawatir an yakulahu az-dzi'b, ya, dzi'b di sini adalah serigala. Aku takut serigala akan memakannya, ya, ya, hati-hati. Baik. Oke, nah di sini lihat nih, yakula ini kalau mau diganti masdar menjadi gini. Akhofu akla az-dzi'bi lahu. Akhofu akla az-dzi'b lahu. Yakul di sini, ya, kalau dimasdarkan, ya, kalau dimasdarkan jadi akala yakulu aklan, ya kan. Nah, di sini kalau akhofu itu di fi'il mudhari marfu karena sebelumnya nggak ada apa-apanya. Akla. Nah, di sini masdar kita bilangnya, tetapi posisinya sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansub, ya, dengan fathah. Az-dzi'bi mudhof ilaih. Lahu, ya, ke si Yusufnya tadi. Lahu, lam harf jar, hunya merujuk ke Nabi Yusuf. Ya, ala kulihal, tapi ini nggak pakai masdar, tapi pakai fi'il. Ya, yakula. Nah, akhofu an yakulah. Nah, la di sini, ya,
dia fi'il mudhari mansub dengan fathah boleh atau mansub dengan an, ya, dan alamat dan tanda nasabnya adalah fathah dhahir. Hu di sini adalah domir, dia sebagai maf'ul bihi. Domir sebagai maf'ul bihi, ya, merujuk ke siapa? Ke huwa. Huwa di sini adalah Nabi Yusuf. Oke, adz-dzi'bu. Nah, serigala. Kenapa dia dhammah? Karena dia fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il. Kalau ada fi'il selalu ada fa'ilnya. Jadi perlu kita perhatikan, fa'il tidak selalu melulu orang. Fa'il bisa, pelaku itu bisa berupa apa, orang, hewan. Oke, dan apa saja bisa, ya. Dia bisa sebagai fa'il. Az-dzi'bu. Ya, jadi aku tuh Nabi Yakub ini takut atau khawatir kalau serigala itu akan memakannya. Ya, insya Allah bisa difahami. Wa qawluhu ta'ala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Nah, di sini an tadhhabu, ada kata tadhhabu di sini. Kenapa kok nggak pakai tadhhaba, Mbak Vina? Lihat, kita pernah ingat kan namanya af'al khamsah, ya, af'al khamsah. Kalau af'al khamsah kalau dia marfu, tadhhabuna, dia marfu dengan apa? Tadhhabuna marfu dengan, masih ingat? Thubutin nun. Oke. Kalau dia mansub dengan apa mansub? Dengan hadfun nun. Kalau mansub dia harus ada sesuatunya. Ya, contohnya di sini an tadhhabu. Dia mansub dengan bihadfin nun, dengan hilangnya huruf nun. Bisa difahami ya? Oke. Ala kulihal an-nya di sini dinamakan an, apa namanya tadi, an masdar dan nasab. Dia memansubkan fi'il mudhari. Kita lihat fi'il mudhari'nya gimana dulu. Kalau fi'il mudhari'nya nggak ada apa-apanya, ya kan, setelahnya dia bukan af'al khamsah maksudnya, maka dia dengan mansubnya dengan fathah. Tapi kalau dia af'al khamsah, maka mansubnya dengan hadfun nun. Baik, wa qauluhu ta'ala wa ajma'u an yaj'aluhu. Ini ada dua fiil, ajma'u an yaj'aluhu. Tuh, yaj'alu seharusnya yaj'alun. Tetapi karena ada an-nya, nunnya hilang. Hadfun nun, nunnya hilang. Hu-nya di sini ini adalah maf'ul bihi dhamir, merujuk ke posisinya sebagai maf'ul bihi. Insya Allah bisa difahami. Nah, itu adalah yang an. Yang huruf kedua dari yang memansubkan fi'il mudhari itu adalah lan. Oke, ada lan. Faharfu lannya di sini kita sebutkan dengan harf nafi. Lannya di sini kita sebutnya dengan harf nafi. Kalau an tadi kita sebutnya harf masdar, an masdar. Ini lan nafi. Oke, karena dia menafikan suatu pekerjaan. Menafikan suatu pekerjaan. Misalnya saya bilang adhabu, aku pergi. Dan itu statusnya marfu'. Oke, keadaannya marfu'. Tetapi ketika saya bilang nggak pergi, lan memakai kata lan nafi. Berarti jadinya lan adhabah. Ya, tadinya adhabu, lan adhab, dan ini yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lan merupakan salah satu dari huruf nasab. Oke. Nah, kalau dia fi'ilnya fi'il af'al khamsa, ya berarti mansubnya dengan hadfun nun. Lan tadhhabu. Lan tadhhabu. Oke. Wa istiqbal, karena ketika lan saya tidak akan pergi, ya, menunjukkan nanti ya, memang belum pergi dan gak akan pergi. Oke, maka lan disebutkan harf nafi wa nasab wa istiqbal. Misal lan nu'mina laka, kami loh gak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina, kalau lan di sini hilang maka nu'minu. Oke, tapi di sini dikasihkan lan, yang memang nggak mau beriman, nggak akan beriman. Lan nu'mina laka. Wa qauluhu ta'ala juga lan nabroha alaihi akifin, nggak akan meninggalkan. Nabroha itu meninggalkan.
Ketika kemasukan lan, nggak akan meninggalkan. Lan nabroha alaihi, nggak akan meninggalkan apa di sini? Ini patung-patung. Dia akan tetap apa namanya? Tetap nyembahin patung-patung. Lan nabroha alaihi akifin. Oke, wa qaulu ta'ala lan tanalu, lihat tuh. Tanalu bukan tanala. Kalau lan tanala dia berarti bukan fi'il khamsah, dia fi'il biasa, fi'il mudhari, ya. Ini lan tanalu ini fi'il mudhari tapi yang af'alul khamsah. Kita tadi sudah singgung kalau untuk af'al khamsah maka sebelumnya ada lannya, maka mansubnya dengan hadfun nun. Lan tanalul birra ya hatta tungfiqu mimma tuhibbun. Baik, insya Allah bisa difahami ya. Jadi tadi huruf mansub yang memansubkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri ada 4 tadi. Yang pertama an dan yang kedua lan. Yang ketiga yaitu idzan. Idzan. Nah, di sini idzan di sini namanya adalah harf jawab. Ini huruf jawab wa jaza. Jadi satu, jawab wa jaza. Maksudnya apa? Dia merespon. Dia itu huruf sebagai yang merespon ketika ada orang yang bilang ke kita. Misalnya saya bilang ke Mbak Susi bilang ke aku, Vina, aku mau ke rumahmu ya. Nah, terus saya merespon, idzan. Nah, misalnya Mbak Susi bilang, sa'azuruk ya, sa'azuruk ya Vina. Aku akan mengunjungimu wahai Vina. Terus aku ngerespon ya omongan Mbak Susi. Saya bilang, idzan ukrimuki. Oleh karena itu, nah idzan itu artinya oleh karena itu atau kalau begitu. Nah, idzan itu artinya kalau begitu aku aku memuliakanmu. Atau idzan angtadiruki. Kalau begitu aku apa namanya akan nunggu. Ya Vina, aku mau ke rumahmu nih. Ya udah kalau gitu aku tunggu. Idzan ukrimu. Idzan ukrimaki. Ma, pakai ma. Saya tulis di sini. Misalnya ada Mbak Susi bilang sa'azuruki, sa'azuruki. Oke, aku akan mendatangimu ya. Terus aku bilang idzan antadhiroh, antadhiroki ya, idzan antadhiroki. Oke. Dianya pakai roknya pakai fathah, idzan antadhiroki. Atau idzan, atau kita bisa bilang idzan ukrimaki. Ukrimaki ya. Kalau begitu aku akan tunggu kamu. Kalau begitu aku akan memuliakanmu ya, memuliakan. Ukrimaki. Paham ya? Jadi idzan makanya dibilangnya harf jawab, dibilangnya harf jawab wa jaza wa nasab ya, dan dia memansubkan fiil mudhari. Kalau nggak ada idzannya ya angtadiruki, ukrimuki, tetapi ada idzannya. Kalau gitu ya sudah, kalau gitu antadhiroki. Kalau gitu ukrimaki. Ya. Nah, di sini ada syaratnya. Untuk idzan di sini ada syaratnya, yaitu apa? Yang pertama, antakuna idzan fi sodar jumlatil jawab, ya, di permulaan jawaban, respon, ya. Tadi kita sudah singgung, ya kan, dia itu ya untuk merespon suatu apa namanya pernyataan, ya, omongan, ya kan, jawaban, ya, sodar jumlah al jawab, di permulaan jawaban, respon di permulaan jawaban tadi. Aku mau datang nih, ya udah, kalau gitu. Kayak gitu. An yakunal mudhari al-waqi' ba'daha dalan 'alal istiqbal. Tentunya tadi ya kalau kita perhatikan untuk an dan lan itu kan semuanya istiqbal, semuanya menunjukkan waktu nanti. Begitupun dengan idzan. Ketika aku bilang idzan ukrimaki, berarti kan belum memuliakan. Tandanya nanti. Ya, ketika kamu datang ke rumahku, aku akan memuliakanmu. Baik. Kemudian alla yafsila bainaha wa bainal mudhari fasil. Nah, di sini yang perlu diperhatikan antara idzan dan fiil mudhari setelahnya itu nggak boleh ada fasil. Maksudnya bagaimana? Ini saya contohkan.
Misalnya ketika saya bilang idzan ana ukri idzan ana ukrimuki. Nah, ketika fasil itu adalah pemisah. Ketika saya ada pemisahnya antara idzan dan fi'il mudhari, ya, di tengah-tengah ada pemisah yaitu ana, dhamir ana, maka saya nggak boleh bilang lagi idzan ana ukri maki, nggak boleh. Ya sudah, ukri mukinya munya itu jadi dhammah, biasa normal fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Oke? Idzannya ya nggak berfungsi sebagai memansubkan fi'il mudhari, ya sudah gitu aja. Idzan ana ukrimuki. Tetapi ketika ananya nggak saya pakai, idzan ukrimaki. Jadi syaratnya di sini dia nggak ada pemisah. Bisa difahami ya? Nah, tapi di sini ada pengecualiannya. Pemisahnya kalau dia ada kata qasam, maka tetap idzannya berfungsi memansubkan fi'il mudhari. Contohnya idzan wallahi tanjah, ya. Ketika saya bilang ke Mbak Susi, ya kan? Saat terus lil imtihan. Mbak Susi, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh nih untuk ikhtibar nanti, untuk ujian nanti. Terus Mbak Susi bilang, idzan wallahi tanjah. Ya kan? Kalau gitu demi Allah kamu akan berhasil. Ya, kamu akan lulus. Ya, kalau selama kamu berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, wallahi idzan wallahi tanjaha. Jadi pemisah di sini dengan menggunakan qasam, kata wallah. Oke, idzannya maka berfungsi ya memansubkan fiil mudhari. Kita perhatikan di sini idzan wallahi tanjah. Idzan wallahi tanjaha. Insyaallah bisa difahami. Kemudian atau pemisahnya dengan nida. Nida itu dengan menggunakan kata iya, ya. Idzan ya Muhammadu tanjaha, ya. Idzan ya, misalnya ya namanya Muhammad, ya Muhammadu tanjaha. Tanjaha di sini tetap fi'il mudhari mansub dengan fathah, ya. Karena sebelumnya ada idzannya. Oke, karena idzan ini merupakan salah satu dari huruf nasab, ya. Jadi pemisahnya tadi kalau qasam dia tetap berfungsi idzannya. Kalau pemisahnya ini adalah nida, ya, dengan nida itu panggilan, panggilan, maka tetap berfungsi. Atau dengan la nafiyah, perlu dibedakan antara lan nafi sama la nafi. Lan nafiyah tadi sama la nafiyah. Nah, di sini kalau pemisahnya la nafiyah, idzan la yakhibah. La yakhibah. Lihat, artinya ya tidak, ya. Kan aku bilang tuh, sa'adrus jayyidan lil ikhtibar. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk ikhtibar nanti. Idzan, kemudian Mbak Susi bilang, idzan la yakhibah sa'yuka. Kalau begitu, enggak yakhiba, enggak ya yakhiba sa'yuka, ya enggak kecewa, ya enggak ngecewain sa'yuka itu usahamu enggak ngecewain. Idzan la yakhiba, ya yakhiba di sini karena sebelumnya ada la nafiyahnya, maka idzannya di sini tetap berfungsi sebagai memansubkan fi'il mudhari. Yakhiba di sini adalah fi'il mudhari mansub dengan idzan dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Ya, atau idzan wallahi la yadhhab. Ya, kita tadi singgung kata wallah di sini apabila pemisah antara idzan dan fi'il selanjutnya maka dia tetap ya memansubkan fi'il mudhari. Wa idzan wallahi la yadhhab amaluka doyaan. Kalau begitu demi Allah enggak ya amalanmu itu enggak pergi begitu saja, enggak pergi sia-sia. Ya, insya Allah bisa difahami. Ya. Baik, kemudian nah di sini ya idzan adalah huruf jawab jaza jadi satu, dia respon
ya atas perkataan seseorang, pernyataan seseorang, dia sebagai jawaban atau respon tadi, dan dia berfungsi sebagai memansubkan fiil mudhari dengan syarat dia terletak di awal kalimat jawab. Ketika ada seseorang yang bilang ke aku akan datang ke kamu, ke rumahmu, terus aku jawab idzan ukrimaki, idzan ya antadhiroka atau antadhiroki. Oke. Kemudian fi'il mudhari yang terletak setelahnya menunjukkan hal yang akan terjadi tadi, menunjukkan waktu istiqbal, nanti mustaqbal, seperti halnya dengan an, huruf an sama huruf lan, oke. Kemudian tidak ada pemisah antara idzan, oke, dengan fi'il mudhari, ya, enggak ada pemisah seperti kalau ada pemisah ana atau huwa, maka domir tadi, maka ya idzannya enggak berfungsi, ya sudah biasa aja, ya. Nah, kecuali sumpah tadi wallahi atau panggilan ya Muhammad atau la nafiyah. Oke. Nah, misalnya di sini dikasih contoh sa'ajtahidu fi durusi. Ada orang yang berkata kepada aku sa'ajtahidu fi durusi, ya. Maaf, ada yang berkata kepadamu sa'ajtahidu fi durusi, lantas engkau berkata idzan tanjaha. Kalau begitu ya kamu akan berhasil, ya. Contoh yang terpisah dengan sumpah, ya idzan wallahi tanjaha, tetap ya. Kalau yang memisahkan antara idzan dan fi'il mudhari itu qasam, maka idzannya tetap berfungsi memansubkan fi'il mudhari. Tanjaha fi'il mudhari mansub. Atau pemisahnya adalah ya Muhammad, ada panggilan atau nida kita bilangnya, maka tetap tanjaha fi'il mudhari mansub. Atau ada la nafiyah di sini, la yadhhab amaluk. Insyaallah bisa difahami. Kemudian yang huruf ketiga, ya, huruf keempat maaf, yaitu kai. Oke. Jadi tadi an dia tidak mempunyai arti khusus, dia normalnya sebagai pemisah dua kata, dua fiil, dan dia dinamakan an masdar. Kemudian lan di sini kita menamakan lan nafi. Oke, lan nafi yang artinya tidak akan. Kemudian idzan di sini dia harus sebagai permulaan jawaban. Oke, kemudian dia dia memansubkan fiil, ya, memansubkan fiil dan artinya kalau begitu, ya, kalau begitu atau jika demikian, ya. Kemudian yang terakhir yaitu kai. Kai artinya adalah supaya, ya, supaya. Ini juga dinamakan kai masdar. Ya, kai di sini juga dinamakan dengan kai masdar, seperti an masdar tadi. Nah, syaratnya di sini untuk kai, syaratnya dia harus sebelumnya ada lam ta'lilnya. Lam ta'lil itu apa? Lam ta'lil itu ya artinya lam alasan, ta'lil itu alasan. Ya, likai, contohnya likai, agar, supaya. Ya, likai. Kemudian ini di sini kai adalah huruf masdar dan nasab. Ya, kai di sini namanya adalah huruf masdar dan nasab. Oke. Sebentar, maaf. Nah, kemudian disyaratkan. Nah, syaratnya kai di sini dengan disyaratkan penasopan dengan huruf kai ini didahului dengan lam ta'lil. Lam ta'lil itu apa? Ta'lil itu artinya alasan, ya. Reason, ya. Ta'lil itu artinya reason. Lam ta'lil secara lafal atau secara takdir. Maksudnya apa? Misalnya kita bilang kai sebelumnya dikasih lam, likai. Berarti lamnya ini, lam ta'lilnya kita dohirkan, kita lafalkan, kita jelaskan. Likai. Ya, misalnya ajdahidu, saya kasih contoh di sini. Ajdahidu li kai anjaha. Tadi kita bilang kai artinya supaya, tapi dia syaratnya itu harus ada lam ta'lilnya. Lam ta'lilnya itu di belakang kai di sini. Ajdahidu likai anjaha. Aku loh, oke. Aku bersungguh-sungguh biar atau supaya, ya,
berhasil atau lulus. Nah, ketika saya bilang likai, berarti lam ta'lilnya, lam ini dinamakan lam ta'lil. Oke, lam ta'lilnya ini saya jelaskan. Berarti ini dinamakan lam ta'lil secara lafal. Saya jelaskan, saya sorehkan, saya dohirkan likai. Atau kalau nggak saya dohirkan, ajtahidu kai anjaha. Nah, ajtahidu kai anjaha. Aku sungguh-sungguh agar aku berhasil atau aku lulus. Nah, lamnya di sini lam taklilnya nggak saya jelaskan, maka dibilangnya takdir, ya, secara takdir atau muqaddar, ya. Tapi sejatinya kai itu memang ada lamnya. Mau dilafalkan atau enggak itu, ya, dia memang ada lamnya, lam taklilnya. Ya, artinya supaya kaila yaku likaila taksau kaila yakuna dulah, ada kai ada likai, ya, lamnya di sini lam taklil. Insya Allah bisa difahami. Nah, kemudian adapun jika tidak didahului oleh lam ta'lil, baik secara lafal atau secara takdir, maka nasabnya disebabkan an mudmar, dan kai itu sendiri adalah huruf ta'lil. Ini agak sedikit membingungkan ya, tetapi ala kulli hal ketika saya bilang kai, itu sebenarnya saya memang mau menunjukkan ada lam ta'lilnya, ya, baik saya sorehkan, saya lafalkan atau enggak, ya, karena memang kai di sini adalah memansubkan fi'il, ya. Contohnya lagi misalnya saya bilang tadi jitu kai jitu kai an ata'allam jitu kai an ata'allam. Ini ya, saya udah tulis ya, tapi kok nggak kelihatan titiknya. Jitu, aku datang ini loh, kai an ata'allam. Nah, di sini nggak ada maksud lamnya, ya, nggak ada lam ta'lil di sini, ya kan? Maka kai di sini nih namanya huruf jar. Kai di sini adalah huruf jar. Dia nggak apa namanya di sini itu ya, ya huruf jar an ata'allam. Di sini ata'allam di sini fi'il mudhari an ata'allam. Fi'il mudhari mansubnya bukan karena kainya, tetapi mansubnya karena an. Mansubnya bukan karena kai, tetapi mansubnya karena an. Berbeda ketika saya bilang jitu kai ata'allam. Oke. Nah, kai ata'allama di sini mansubnya karena kai. Kainya di sini saya memang sebelumnya ada lamnya. Tetapi ketika saya kalau misalnya nggak mensorehkan, melafalkan lam, ya sudah, ya, dia muqaddar lamnya. Tapi ala kulihal kainya di sini karena ta'lil, karena alasan ada lamnya di sini, lam ta'lil. Mau saya bilang jitu li kai ata'allama atau jitu kai ata'allama, ya, itu sama saja, ya. Namanya ata'alam di sini fi'il mudhari mansub dengan apa, huruf kai, ya kan, dan alamat tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Oke, maka di sini ada pernyataan di sini, maka nasabnya disebabkan an mudmar tadi. Kalau misalnya saya nggak ada maksud untuk lamnya tadi, saya nggak mau pakai lam ta'lil tadi, maka, ya, kita bilangnya jitu kai an ata'allama, ya. Jitu kai an ata'allama. Ya, artinya semuanya ya, apa namanya, agar atau supaya, ya. Ala kulli hal biar nggak membingungkan, ya. Al-muhim kai di sini merupakan salah satu dari huruf mansub yang bisa memansubkan dirinya sendiri, ya. Setelahnya adalah fi'il mudhari mansub dengan fathah. Kalau dia fi'il mudhari biasa nggak disambung dengan waw jamaah atau nggak disambung dengan ya mukhatabah, ya. Maksudnya nggak fi'il khamsah, maksudnya nggak af'al khamsah. Kalau af'al khamsah ya tadi dengan hadfun nun, ya. Kemudian kai di sini, ya, baik kita tambahin lam sebelumnya atau enggak sama saja, ya kan, dia
artinya adalah supaya, ya, dia artinya adalah supaya atau reason. Ya, misalnya tadi ajtahidu kai ata'al kai anjah, aku berhasil, aku sungguh-sungguh agar aku lulus. Ajtahidu likai, ya, likai anjaha boleh. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dari sini. Mungkin itu dulu untuk pembagian yang kedua, 2 pekan lagi insya Allah. Ya, jadi di sini tadi ya, dari 10 tadi, ya, kalau dipoinkan dari 10 huruf yang memasukkan fi'il mudhari dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian yang dari huruf-huruf 4 huruf yang bisa memasukkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Oke. Ada an, lan, idzan sama kai. An, lan, idzan, kai. Baik. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.